Pada materi ini saya, Insinyur Handaru Tampiko, MSc, akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde pertama tentang benda jatuh serta soal-soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan materi ini. Materi 7. Aplikasi dari persamaan diferensial orde pertama tentang benda jatuh. Anggaplah suatu benda dengan massa M yang jatuh secara vertikal dipengaruhi hanya oleh gravitasi dan suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Asumsikan bahwa gravitasi dan massa tetap konstan, dan untuk memudahkan ditentukan arah ke bawah sebagai arah positif. Hukum gerak kedua Newton sebagai berikut adalah gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau untuk massa konstan. Maka rumusnya sebagai berikut. Sehingga di mana F sama dengan gaya neto pada benda dan V sama dengan kecepatan benda, keduanya pada waktu T. Untuk soal yang dihadapkan, ada dua buah gaya yang beraksi pada benda tersebut. Pertama yaitu adalah gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan mg. Kedua adalah gaya karena hambatan udara Kv, di mana K lebih besar daripada sama dengan 0 adalah suatu konstanta proporsional. Tanda minus diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan, atau artinya gaya ini bekerja ke arah atas atau negatif. Lihat gambar. Arah ke atas adalah Kv dan ke bawah adalah mg, di mana kecepatan ke arah ke bawah V. Dengan demikian, gaya neto F pada benda adalah atau sama dengan jika hambatan udara dapat diabaikan, maka K sama dengan 0, sehingga contoh soal sebagai berikut. Sebuah benda dengan massa 5 slug dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0. Mengasumsikan tidak ada hambatan udara. Carilah A. Ekspresi matematisnya untuk kecepatan benda tersebut pada setiap waktu T. B. Ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Dan C. Waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Jawab. A. Karena tidak ada hambatan udara, maka berlaku persamaan diferensial ini linear atau dalam bentuk diferensial
dapat dipisah, maka lakukan pengintegrasian agar mendapat solusinya. Sehingga V sama dengan GT ditambah C. Ketika T sama dengan 0, maka V sama dengan 0, atau awalnya benda tersebut memiliki kecepatan 0. Maka V sama dengan sehingga menjadi 0 dikurang G dikalikan dengan 0 ditambah C. Maka C sama dengan 0. Jadi V sama dengan GT. Dengan mengasumsikan bahwa G sama dengan 32 feet per dt kuadrat, maka ekspresi matematisnya yaitu V sama dengan 32T. B. Itu adalah ekspresi matematisnya untuk posisi dari benda tersebut pada setiap waktu T. Kita ingat bahwa kecepatan adalah laju perubahan perpindahan yang di sini dilambangkan dengan X. Jadi, V sama dengan dx per dt. Sehingga (32T sama dengan dx per dt). Maka persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisahkan dan memiliki solusi umum, dan solusinya adalah dipisah dan diintegralkan menjadi pada T sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Sehingga didapatkan bahwa jadi C1 sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam persamaan di atas, maka diperoleh persamaan matematisnya. C. Waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. X sama dengan 16T pangkat 2. Maka menjadi akar daripada X per 16 sama dengan T. Diketahui dari soal bahwa benda jatuh pada ketinggian 100 feet. Jadi ketika X sama dengan 100, maka waktunya sama dengan 2,5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan benda ketika jatuh ke tanah pada ketinggian 100 feet adalah 2,5 detik. Sekian materi kita disusun oleh